Pemirsa, 2.400 vaksin COVID-19 dari Cina tiba di Indonesia. Vaksin produksi Sinovac akan diuji klinis tahap 3 pada Agustus 2020 di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Uji klinis vaksin COVID-19 dimulai Agustus 2020 terhadap 1.620 orang. Nantinya uji klinis berjalan selama 6 bulan. Rencananya uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai bulan Januari 2021. Jika uji klinis selesai, maka Bio Farma akan memproduksi vaksin COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2021 dengan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis. Pemilihan Sinovac sebagai mitra karena metode pembuatan vaksin sama dengan kompetensi yang dimiliki Bio Farma. Konvalesens plasma, temanya ini adalah pelayanan berbasis penelitian. Yang ketiga, pembuatan mobile lab dengan standar BSL-3 yang nanti hasilnya akan... Untuk informasi selengkapnya soal vaksin Sinovac, sudah ada Desi Juliani di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Desi, bagaimana uji klinis vaksin corona yang sudah tiba di Indonesia? Ya, selamat siang Lovi dan pemirsa. Tadi sudah diinformasikan oleh Lovi bahwa ada sebanyak 2.400 vaksin dari Sinovac Tiongkok yang sudah tiba di Bio Farma 19 Juli 2020 lalu. Dan rencananya pihak Bio Farma sendiri ini akan melakukan uji klinis tahap 3 terhadap vaksin tersebut yang akan dimulai di bulan Agustus 2020. Dan uji klinis tahap 3 ini akan dilakukan di pusat uji klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran terhadap kurang lebih ada sekitar 1.620 subjek dengan rentang usia antara 18 sampai dengan 59 tahun. Nah, menjawab pertanyaan masyarakat, Lovi dan pemirsa terkait dengan apakah akan ada efek samping atau akan ada dampak terhadap uji klinis tahap 3 ini yang akan dilakukan oleh Bio Farma, pihak Bio Farma sendiri mengklaim bahwa tidak ada efek samping yang akan timbul, mengingat ini adalah uji klinis tahap 3 di mana yang nanti akan diuji adalah timbulnya kekebalan atau antibodi dari subjek tersebut. Mengingat juga memang di tahap pertama dan juga tahap kedua, vaksin ini juga sudah lolos uji coba begitu. Di tahap pertama ada dari sisi keamanannya, kemudian juga dari sisi dosis, dan di tahap ketiga ini akan mulai diuji cobakan apakah akan ada timbul kekebalan atau antibodi dari subjek yang akan diuji coba terhadap vaksin Sinovac tersebut. Dan berikut pernyataan dari Head of Corporate Communication Bio Farma, Iwan Setiawan. Ya. Memang kita kemarin sudah terima vaksin dari Sinovac ya, sejumlah 2.400. Nah, ini yang dari Sinovac ini akan kita lakukan sebagai uji klinis fase 3, artinya udah fase yang terakhir. Nah, termasuk kita di Indonesia, nah ini hasil yang ada di kita itu nanti harus sama dengan hasil yang dikerjakan dari luar negeri. Dan kalau ini sudah berhasil dan akan kita lakukan kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau mulai Agustus ini kita akan selesai Januari 2021. Jadi insya Allah 2021 kita kuartal 1 lah kita sudah mulai produksi secara massal. Jadi jika uji klinis tahap 3 ini gagal, sekali lagi tidak akan ada efek samping yang akan timbul. Dan jika uji klinis tahap 3 ini berhasil, rencananya Bio Farma akan memproduksi vaksin tersebut di kuartal pertama Januari sekitar di awal 2021 maksud kami, sebanyak sekitar 250 juta dosis akan diproduksi terhadap vaksin dari Sinovac ini. Lovi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, itu tadi laporan dari Bandung di Bio Farma. Untuk mengetahui seberapa efektifkah vaksin Sinovac ini di Indonesia, sudah ada Bapak Alvin Lee, anggota Ombudsman. Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang Mbak Sofi. Pak Alvin, ini bagaimana pendapat Anda soal vaksin Sinovac dari Cina yang sudah tiba di Indonesia ini? Ya baik, yang pertama tentunya kita semua berharap uji coba ini berhasil ya, karena ini akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh dunia. Namun bagaimanapun yang namanya uji coba ini ada kemungkinan sukses tapi juga ada resikonya kemungkinan gagal. Nah tentunya kita juga harus mempersiapkan diri apabila ternyata ini tidak berhasil, mitigasinya bagaimana. Mengingat bahwa uji coba untuk vaksin itu biasanya kan makan waktu 2-3 tahun. Tapi sekarang ini kan karena kondisi COVID, pandemi ini dipercepat.
Nah, apa yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ada dampak-dampak sampingan yang munculnya tidak dalam waktu dekat ini, misalnya setelah setahun, 2 tahun, dan apakah ini nanti berpengaruh pada genetika dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang kita perlu perhatikan agar kita juga di satu sisi berusaha sukses, tapi juga kita tidak terlena, tidak mengabaikan dampak-dampak sampingan yang mungkin keluar nanti di belakang hari. Demikian. Baik, artinya memang harus menyiapkan alternatif lain jika memang uji klinis dilakukan gagal ini. Apakah artinya Ombudsman juga meragukan vaksin Sinovac ini, Pak? Ombudsman tentunya bukan, kita tidak meragukan ya, tapi kami berkewajiban mengingatkan baik itu pemerintah maupun masyarakat luas bahwa yang namanya uji coba ini ada resikonya, dan bagian dari perlindungan masyarakat luas, bagian dari pelayanan publik adalah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi kalau ini nanti misalnya tidak berhasil. Kita memperkecil resikonya, kita membatasi sebaran resikonya apabila tidak berhasil. Namun kita tetap berharap ini berhasil tentunya. Baik, ya. Ini perlu waktu yang lama dikatakan oleh Bio Farma, uji klinis dilakukan, siap diproduksi tahun depan begitu. Apakah memang waktu yang ini cukup untuk memang menyembuhkan atau meminimalisir kasus corona? Gini, untuk kasus corona ini kan sudah mewabah seluruh dunia ya. Dan ini yang perlu kita antisipasi, sekiranya nanti ini uji coba vaksin ini juga berhasil, tentunya pemerintah juga harus mendapatkan jaminan berapa banyak yang didapat untuk digunakan di Indonesia untuk kepentingan kita sendiri, berapa banyak yang boleh diekspor. Itu adalah salah satu hak privilege kita karena kita juga ikut dalam pengambilan risiko dalam uji coba ini. Kemudian juga hak komersial, saya yakin Bio Farma juga mengamankan hak-hak komersial mereka, tadi hak sosial, hak komersial, juga hak legalnya. Apakah nanti dalam patennya dan sebagainya Indonesia ini punya hak atau tidak. Hal-hal seperti ini yang perlu kita jaga agar manfaat yang kita dapat ini juga manfaat jangka panjang untuk bangsa Indonesia. Namun juga bangsa Indonesia juga tercatat mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menanggulangi wabah COVID internasional ini. Baik, Pak Alvin, ini kan Sinovac ini berasal dari Cina begitu. Apakah memang ke Indonesia juga membuka peluang lain? Tadi Anda sebutkan alternatif mencari vaksin dari negara lain. Ya, untuk saat ini tentunya saya yakin pemerintah juga terbuka ya kerjasama dengan negara-negara lain. Tergantung siapa yang cocok duluan. Kemudian juga terms and condition ya, kerjasama itu kan harus saling mendapatkan manfaat. Ini juga harus ada kecocokan, terutama pemerintah Indonesia tentunya wajib memperjuangkan ketika kerjasama apa manfaat yang didapat untuk Indonesia, baik itu ketersediaan vaksinnya, nanti dari harganya, kemudian juga aspek lain yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian. Baik, terima kasih. Semoga memang vaksin Sinovac ini menjadi solusi kasus corona di Indonesia.